Shalom semua, perkenalkan nama saya Moses Pasaribu kelas 9. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Dan tetap jaga kesehatan, jangan keluar dari rumah bila tidak ada keperluan karena sedang pandemi. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan tentang Paskah. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kami masih diberi kesehatan sampai hari ini. Berkati orang di luar sana dan berkati kami dan keluarga agar tetap terjaga dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberi kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pasti kalian semua sudah tahu kan apa itu Paskah? Bagi yang belum tahu, Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyantan. Biasanya, hari Minggu kita akan merayakan Paskah di gereja dan mencari telur. Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa Yesus setelah menderita sampai wafat di kayu salib akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitan dari alam maut menunjukkan kepada umatnya bahwa dirinya sungguh putra Allah. Bagi umat Kristiani, perayaan ini mau mengenangkan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupan Yesus. Peristiwa Paskah sendiri merupakan pembuktian janji Tuhan kepada manusia. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan putranya. Tentunya, janji pengharapan akan kehidupan kekal seharusnya diikuti dengan rasa sukacita yang mendalam. Pengharapan tersebut menjadi senjata untuk memperkokoh iman Kristiani. Bacaan dari Injil Yohanes 20 ayat 1-10 yang dibacakan pada hari ini mengkisahkan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan hendak menunjukkan kepada betapa cintanya para murid kepada Yesus. Meskipun harapan akan Yesus sebagai penyelamat sejenak pudar dengan peristiwa di kayu salib, namun secuil harapan, secuil iman yang dimiliki meyakinkan para murid bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Mereka ingat akan kata-kata Yesus ketika masih hidup. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, yang terdapat dalam Injil Matius 17 ayat 22-23. Bermula dari Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah, namun yang dijumpainya adalah kubur yang sudah terbuka. Harapan yang hampir pudar perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling. Harapan tersebut bersamaan dengan sukacita yang besar untuk mewartakan kepada para rasul. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Yang terdapat dalam Injil Yohanes 20 ayat 2. Para rasul pun tidak tinggal diam. Harapan mereka pun muncul kembali setelah mendengar berita dari Maria Magdalena. Para rasul yang diwakili Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur. Dan pengalaman di kubur yang terdapat dalam kitab Yohanes 20 ayat 3-10 membangkitkan kembali harapan mereka. Harapan yang disertai dengan sukacita. Dan sama seperti para Maria Magdalena, para murid pun dengan sukacita pergi mewartakan dan membagikan pengalaman mereka kepada yang lain. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan baru di dalam Dia. Syaratnya adalah tanggapan kita untuk mau dituntun keluar dari kegelapan hidup dan berjalan untuk menuju terangnya yang ajaib. Melalui pertobatan yang kita buat selama masa Prapaskah dapat membantu kita mengalami kerahimannya. Sederhana tapi penuh makna, Paskah ada pengharapan, ada sukacita, ada pewartaan. Sikap para murid inilah yang perlunya kita rasakan dalam merayakan Paskah.
harapan akan keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Tentunya harapan tersebut disertai dengan rasa sukacita yang mendalam, sehingga kabar sukacita ini senantiasa diwartakan. Mari kita pergi diliputi sukacita dan kegembiraan untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus kita telah bangkit. Sebelum kita mengakhiri renungan Paskah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.